Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, memberikan nikmat yang zahirah wa batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan kepada kita nikmat diberikannya waktu luang agar kita bisa menjadikan waktu tersebut menjadi waktu yang bermanfaat, yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat diberikannya harta sehingga kita bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara semua nikmat tersebut yang paling utama adalah nikmat yang batinah, nikmat yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat akan tetapi bisa dirasakan oleh kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat Islam, memberikan kita nikmat iman, memberikan kita nikmat untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah nikmat yang terbesar dan teragung bagi seorang mukmin. Karena tiadalah berguna semua nikmat yang besar tersebut, nikmat yang zahir tanpa disertai nikmat yang batin. Nikmat keislaman adalah nikmat kebahagiaan sesungguhnya bagi seorang yang beriman. Kebahagiaan baginya baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Karena dengan keislaman tersebut Allah telah meridainya. Karena agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, dia mencari petunjuk, mencari pedoman untuk hidup dan kehidupannya, tetapi bukan atas dasar Islam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima agama tersebut, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sengsara, yang merugi di akhirat kelak. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan nikmat yang mulia juga setelah seorang yang berislam dan beriman adalah Allah memberikannya taufik hidayah untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, hakikat daripada seorang mengenal sunnah adalah seorang berada di atas kapal Nabi Nuh
yang dengannya bagi siapa yang menaiki kapal tersebut maka dia akan selamat dari banjir, dari kehancuran, ya. Dan dengan menaikinya maka dia akan selamat sampai dengan akhirat. Sebagaimana kata Imam Ahmad, as-sunnatu kasafinati Nuhin, bahwasanya sunnah itu ibaratnya adalah seperti kapal Nabi Nuh. Man raqibaha najah, barang siapa yang dia menaiki kapal tersebut, dia berpegang teguh kepada sunnah, berjalan di atas sunnah, maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan barang siapa yang dia tertinggal tidak mengikuti jalan sunnah, dia tertinggal, maka dia akan terkena banjir atau dia terkena yaitu kebinasaan. A'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari yang berbahagia ini kita insyaallah akan membahas suatu tema yang mungkin ini bisa menjadi penggugah semangat kita di dalam beramal, di dalam berlomba-lomba di hari yang mulia ini, di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan mungkin saja, ya, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ajalnya. Yang sudah menjadi kepastian adalah bahwasannya setiap manusia itu pasti akan mati. Akan tetapi setiap manusia tidak mengetahui di mana dia matinya, kapan dia mati, dalam keadaan seperti apa. Maka itu yang tidak diketahui manusia. Akan tetapi semua manusia mengetahui bahwasanya mereka semua pasti akan mati. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa mereka pasti akan merasakan kematian, siapapun mereka, entah dia dari orang-orang pejabat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang dia terpandang populer, siapapun manusianya, maka semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya setiap kalian akan disempurnakan amal-amalnya. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa saja yang dijauhi dari neraka, dia selamat dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam surga Allah. Faqad faz, maka itulah orang-orang yang sukses sesungguhnya. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah, ketika kita mengetahui bahwasanya setiap diri kita ini pasti akan mati, tidak tahu entah itu beberapa saat lagi, entah itu mungkin berapa tahun lagi, atau berapa bulan lagi, atau berapa hari lagi, atau bahkan berapa detik lagi, maka haruslah kita persiapkan diri ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk memasuki suatu bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan, yang mana diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamah fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa fihi lailatul khairun min alfi syahrin faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan lainnya, kata beliau, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, yang mana Allah mewajibkan saum kepada kalian atasnya. Dan Allah membukakan di dalam bulan tersebut pintu-pintu surga dan menutup semua celah menuju pintu-pintu neraka. Dan di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang dia terhalangi darinya,
maka sungguh dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bisa memanfaatkan sisa umur kita yang mungkin hanya sebentar saja. Kehidupan di dunia adalah mata'ul ghurur, adalah kesenangan yang menipu saja, adalah kehidupan yang sebentar sekali dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang abadi, yang kekal selamanya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya umur umat manusia itu tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun saja. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man tajawaza minhuma. Kata Nabi SAW bahwasanya umur umatku, yakni umur umat Islam, kita semua, yaitu hanya di antara baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man tajawaza minhuma, dan hanya sedikit sekali yang bisa melampaui dari keduanya. Mungkin ada seorang yang dia berumur 80 tahun atau 90 tahun atau bahkan 100 tahun, akan tetapi dengan jumlah yang sangat sedikit sekali. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari umur yang sekian tersebut, maka kita boleh kiranya untuk mengevaluasi diri kita. Kita yang telah diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita berada di usia yang senja, ya. Diberikan usia sampai sekarang, mungkin ada yang usianya 60 tahun atau 70 tahun atau lebih daripada itu. Maka hendaklah kita memperbanyak mengevaluasi diri kita. Kita memuhasabah, menilai kembali terhadap apa yang telah kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat dari usia yang Allah telah berikan kepada kita, mungkin usia kita 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, ada yang 50, 60, 70, 80, bahkan ada yang 100 tahun. Maka hendaklah kita memperbanyak mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita jadikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat dari semua umur yang mungkin, ya, taruhlah usia kita rata-rata 60 tahun sebagaimana usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam usia tersebut kita melihat, ya, minimalnya seseorang itu tidur dalam sehari adalah sepertiga harinya. Maka ini menunjukkan bagi orang yang usia mungkin 60 tahun, maka sepertiga daripada usianya dia gunakan untuk tidur saja, ya. Jadi dari 60 tahun, maka sepertiganya adalah 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Bahkan di dalam usia tersebut ada masa kanak-kanak yang kita lebih banyak bermain, lebih banyak bersenda gurau, kita lalai, kita belum mengerti tentang ibadah kepada Allah, ya. Yang mana mungkin usia tersebut, usia kanak-kanak kita 15 tahun, ya. Maka dari 60 dikurangi 20 dikurangi 15, maka berapa? Ya, maka menjadi berapa? 60 dikurang 20, 40 dikurang 15, maka hanya 25 tahun. Dan dari 25 tahun tersebut, dan kita meyakini dengan sesadar-sadarnya bahwasanya sepertiga hari kita gunakan untuk bekerja mencari dunia, yang mana di situ sepertiga dari 60 tahun berarti adalah 20 tahun kita habiskan untuk mencari dunia, sehingga umur kita, ya, yang kita dari 60 tadi, maka dikurangi lagi dari 25 dikurangi dengan 20, maka hanya tersisa 5 tahun saja. Dan dari 5 tahun tadi, sudahkah kita benar-benar menjadikan semuanya ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, di dalam sholat kita, di dalam puasa kita, di dalam setiap amal kebaikan kita? Sudahkah
kita benar-benar menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan wajahnya, dan sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita perbanyak muhasabah. Kita evaluasi dari kita kembali bahwasanya dari umur yang 60 tadi, maka hanya sedikit sekali mungkin nilai ibadah yang kita lakukan khusus, kita berikan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kita harus menyadari bahwasanya sedikitnya waktu di dalam kita beribadah kepada Allah, maka Allah telah memberikan 1 bulan kepada kita, bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam yang apabila seorang beribadah di dalamnya, maka itu lebih baik baginya daripada beribadah 1000 bulan lamanya. Dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak segala bentuk amal ibadah kita dengan waktu yang sebulan 30 hari. Waktu yang sedikit ini kita benar-benar menjadikan momentum untuk memperbanyak aktivitas amal kebaikan kita, memperbanyak ibadah kita, mengurangi segala perbuatan dosa kita, agar kita bisa mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena sungguhnya apabila seorang telah sampai ajalnya, maka tidak akan bermanfaat lagi semua yang dia miliki di dunia, yang dia cari mati-matian di dunia ini, dari harta, dari jabatan, dari kedudukan, maka semuanya tidak akan bermanfaat apabila tidak dilandasi karena iman, tidak dilandasi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak yang mungkin membanggakan kita di dunia, maka semuanya tidak akan menjadi manfaat di akhirat apabila kecuali yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang membawa ketauhidan, dengan hati yang membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Apabila seorang mati, maka mereka akan dikubur di pekuburan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita salasa." Yang mengikuti mayat ketika dia sudah meninggal itu ada 3. Di antaranya atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu." Yang akan mengikutinya ada 3. Adalah keluarganya, adalah hartanya, mungkin kendaraannya, dan juga kemudian amalnya. Fayarji'u isnani, maka ada 2 yang akan kembali dari 3 tersebut. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali yaitu hartanya dan juga keluarganya akan meninggalkan dia. Wa yabqa ma'ahu ahadun, dan yang hanya bersama dia 1 saja, yaitu adalah amal kebaikannya. Maka sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pentingnya untuk kita benar-benar menjadikan amal salih terutama di bulan mulia ini. Karena setiap amal salih, amal kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana pula perbuatan kejelekan, perbuatan dosa juga akan dilipat gandakan dosanya di bulan yang mulia ini. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Tudha'aful hasanatu was-sayyi'atu bimakanin wa zamanin fadil." Bahwasanya setiap amal kebaikan dan juga setiap amal keburukan itu akan mendapatkan lipatan, akan dilipat gandakan baik kebaikannya atau keburukannya, yaitu bergantung dengan tempat dan waktu yang utama juga. Maka ketika hadirnya bulan Ramadan, seorang beramal yang sederhana, maka nilainya akan menjadi istimewa karena mengerjakannya di bulan istimewa. Begitu juga seorang apabila beramal dengan amalan yang buruk, yang jelek, melakukan perbuatan dosa di bulan yang mulia, maka dosanya pun akan dilipat gandakan dan akan dilipat gandakan nanti siksanya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah.
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara banyaknya amalan-amalan yang harus kita istiqomahkan, yang harus kita usahakan untuk kita maksimalkan ya, agar kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar, maka di antaranya di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Maka ini adalah amalan yang paling utama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Allah tidak mewajibkan puasa di selain bulan Ramadan. Ada puasa-puasa sunnah tetapi tidak menjadi wajib. Allah hanya mewajibkan puasa hanya di bulan Ramadan 30 hari dalam setahun ya. Makanya ketika seorang wanita apabila mereka itu akan sangat mudah memasuki pintu-pintu surga ya, selama mereka melakukan 4 hal. Dan diantaranya adalah dia menjaga salatnya yang 5 waktu ya. Kemudian adalah wasamat syahraha, berpuasa 1 bulan, yaitu maksudnya di bulan Ramadan saja. Wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa qila laha ya, maka akan dikatakan kepadanya apabila dia melakukan 4 hal ini, dia berpuasa, dia salat, dia menjaga kehormatannya, dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya udkhulil jannati allati kuntu syi'ti atau kunti syi'ti. Maka masuklah kepada surga mana saja yang kamu kehendaki. Maka dengan berpuasa pada 1 bulan saja dalam setahun bagi kita semua, maka ini mencukupi bagi seorang untuk dia bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa adalah amalan yang utama, bahkan merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diantaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia saumnya adalah iman, karena keimanan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Karena sejatinya puasa itu untuk Allah. Yang mengetahui nilai puasa seorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dosanya diampuni yang telah lalu? Semua kita mengharapkan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang dia mengetahui bahwasanya perbuatan yang dia lakukan mungkin bisa menjadikan perbuatan dosa. Dan Allah telah menjanjikan bahwasanya dengan berpuasa seseorang lillah, karena Allah, dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, maka hendaklah kita menjadikan nilai puasa kita nilai puasa yang istimewa. Benar-benar kita niatkan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan agar dosa-dosa kita diampuni dengan sebab puasa kita tersebut. Dan di dalam menjalankan puasa kita jaga betul, jangan sampai ada yang mengganggu puasa kita, ada yang menjadikan puasa kita menjadi puasa yang tidak bernilai karenanya. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan dusta, wal 'amala bihi, dan amalan kedustaan atau amal keburukan, falaysa lillah, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala an yada'a ta'amahu wa syarabah, yaitu kebutuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba tersebut yang dia menjalankan puasanya hanya menahan haus dan lapar saja.
Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan seorang yang berpuasa bisa jadi tidak mendapatkan pahala apa-apa di dalam puasanya sehari semalam. Mungkin dia menahan lapar, menahan haus, menahan dirinya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini sebagian besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak atau bisa jadi seorang yang dia berpuasa tidak mendapatkan bagian pahala kebaikan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dosa, tidak mendapatkan ridha Allah, akan tetapi yang dia dapatkan hanya haus dan lapar saja. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Oleh karena itulah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, di momentum puasa atau bulan Ramadan ini, maka puasa inilah yang paling utama untuk kita perhatikan, untuk kita jaga. Jadilah kita orang-orang yang berpuasa dengan yang sebenar-benarnya, tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga meninggalkan syahwat kita, meninggalkan segala yang menjurus kepada pengurangan nilai puasa kita, dari melihat yang haram, dari berbicara ucapan yang tidak bermanfaat atau menimbulkan dosa, dari melakukan perbuatan kezaliman dan seterusnya. Maka itulah hakikat daripada ibadah puasa yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya, selain daripada ibadah puasa yang kita semua telah mengetahui akan kewajibannya, maka hendaklah di bulan yang mulia ini, di bulan yaitu keberkahan ini, kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan di masa-masa terdahulu, baik dari perbuatan dosa, dari perbuatan kezaliman, dari kelupaan, dari ketidaksengajaan, yang mana itu bisa menjadikan kita diazab di akhirat kelak. Dan bulan puasa atau bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, yang mana Allah memberikan di dalamnya berbagai bentuk pengampunan dengan sebab amal yang kita lakukan. Dan di antara yang paling utama untuk kita lakukan adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja senantiasa bertaubat kepada Allah di setiap harinya, tidak kurang daripada 70 sampai 100 istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu fi yawmin wa lailatin mi'ata marrah wa yatubu ilaihi. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalamnya tidak kurang daripada 100 kali, dan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika Allah membukakan pintu surga seluas-luasnya, menutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya, maka marilah kita jadikan momentum untuk kita memperbanyak taubat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah dengan harapan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan justru sebaliknya akan menjadikan Allah ridho kepada kita dan memasukkannya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka mudah-mudahan dengan sebab taubatan nasuha tersebut, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Allah akan mengampuni, akan menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilukum jannatin, dan juga Allah bahkan memasukkan surga kepada kita semua, yang mana surga tersebut mengalir sungai di bawahnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja
makhluk yang paling mulia, yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau masih senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang sehari-harinya kita pun merasakan bahwasanya kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan perbuatan kemaksiatan, baik itu dengan mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, yang kita telah mengetahui bahwasanya itu perbuatan dosa, maka sudah menjadi hal yang patut atas kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya yang perlu untuk kita perhatikan di bulan Ramadan ini, dari segala amal kebaikan yang Allah masih memberikan kesempatan waktu buat kita di bulan Ramadan ini, yang bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka hendaklah kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita memperbanyak membuka mushaf Al-Quran. Bisa jadi di antara kita ada yang tidak pernah membuka mushafnya sekian tahun lamanya, sampai mushaf tersebut hanya menjadi pajangan, berdebu, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipegang, apalagi dibaca. Maka hendaklah bulan Ramadan ini menjadikan kita semangat kembali di dalam membuka mushaf Al-Quran, di dalam kita membacanya, di dalam kita mentadabburinya, di dalam kita memaknai setiap ayatnya dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa adalah dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yakni bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas daripada petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka bulan Al-Quran ini adalah bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Maka seorang yang dia tidak mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, sungguh dia telah menyia-nyiakan bulan yang istimewa ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, dan bahkan di malam turunnya Al-Quran itu terdapat malam kemuliaan. Maka perbanyaklah kita di dalam memanfaatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita harus memiliki target, kita harus memiliki ambisi, memiliki niatan yang kuat untuk minimalnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, misalnya 1 juz sehari, karena setiap huruf dari Al-Quran itu bernilai pahala. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya 1 pahala, tetapi dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan nilainya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, sehingga 3 huruf tersebut dilipat gandakan menjadi 30 kelipatan kebaikan. Dan apabila seorang membacanya dari banyak huruf di dalam Al-Quran, membaca 1 surah, membaca 1 juz, membaca sekian juz, maka dia akan mendapatkan pahala yang kebaikannya akan dilipat gandakan dengan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita buka mushaf-mushaf kita, yang mungkin sekian lama belum pernah kita buka. Mungkin seorang di dalam rumahnya memiliki sekian banyak mushaf, tapi tidak ada satupun yang pernah dia buka, yang tidak dia baca. Maka inilah momentum bagi kita untuk membuka kembali lembaran-lembaran Al-Quran, untuk kita membaca lagi setiap huruf di dalam Al-Quran,
bahkan kita dituntut untuk memaknainya, untuk kita merenungi maknanya, untuk kita bisa mengamalkan dari setiap ayat yang kita baca. Ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan para ulama salaf terdahulu, mereka begitu semangatnya di dalam membaca Al-Quran. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i, yang beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan bisa 60 kali, sehari khatam 2 kali. Utsman bin Affan menyelesaikan menghatamkan Al-Quran dalam satu salatnya. Dan masih banyak di antara para sahabat yang mana mereka menghatamkan Al-Quran sehari sekali khatam. Maka ini di antara nilai khusus membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran. Maka jangan sampai kita lebih banyak tersibukkan dari selain Al-Quran. Jangan sampai kita lebih tersibukkan dengan handphone kita misalnya, atau dengan televisi, atau dengan suatu hal yang tidak berfaedah. Kita dilalaikan dari membaca Al-Quran. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya yang harus kita perbanyak, kita manfaatkan betul dari sisa usia yang mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita, maka hendaknya kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan juga adalah bulan sedekah. Orang-orang banyak berlomba-lomba kebaikan di dalam bersedekah, maka jangan sampai kita tertinggal dari perlombaan tersebut di dalam memperbanyak sedekah kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Jadi beliau adalah makhluk yang paling dermawan di muka bumi. Meskipun beliau tidak kaya, tidak memiliki harta yang banyak, tetapi Allah menyebutkan bahwasanya beliau memiliki sifat kedermawanan, disifati dengan sifat kemuliaan kedermawanannya tersebut. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu semakin bertambah, yaitu apabila datang bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling dermawan, tetapi apabila datang bulan Ramadan menjadi lebih dermawan lagi, yaitu sifat berbaginya kepada manusia. Bahkan disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan lagi di dalam hal kebaikan daripada diibaratkan adalah angin yang berhembus. Ibaratnya angin berhembus, maka angin itu mengalir dengan lepas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, sedekah beliau, kedermawanan beliau, sifat berbagi beliau di bulan Ramadan, maka seakan-akan apa? Melebihi mengalirnya yaitu udara atau angin. Begitu mudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bersedekah, tidak banyak menghitung, tidak banyak berfikir panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagi di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi daripada selain bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, mungkin ada sebagian yang harus kita bagikan kepada orang lain. Terlebih lagi di bulan yang mulia ini, mungkin bisa seorang dengan memberikan makanan berbuka, memberikan makanan kepada orang miskin yang membutuhkan, yang mungkin tidak memiliki makanan untuk berbuka. Maka inilah saatnya, momentum yang paling utama untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman," barang siapa memberikan bukaan, yaitu makanan berbuka, mungkin takjil dan seterusnya, kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan semisal daripada orang yang berpuasa tersebut, dan tidak mengurangi pahala dari orang yang melakukan puasa tersebut sedikit pun juga. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, maka perbanyak kita bersedekah di bulan Ramadan. Mungkin sehari kita bersedekah 1.000 atau 5.000 atau 10.000, semampu kita. Akan tetapi kita usahakan rutin. Maka inilah kebaikan
di atas kebaikan. Allah memberikan kemampuan kita berinfak setiap harinya 100.000, alhamdulillah. Allah memberikan kemampuan kita mungkin hanya 10.000 atau 5.000, alhamdulillah. Ya. Akan tetapi hendaknya ini kita perbanyak di bulan Ramadan, karena sungguh pahalanya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqun nara walau bisyakki tamrah." Peliharalah dirimu dari jilatan api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma. Ya. Dengan separuh kurma kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berinfak meskipun hanya separuh kurma, dan itu bisa menjadi sebab kita dihindarkan dari api neraka. Apalagi lebih daripada separuh kurma. Maka kita berharap kepada Allah, maka sedekah kita bisa menjadikan itu sebab terjauhinya kita dari jilatan api neraka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang sahih, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah, bahwasanya dengan sedekah akan bisa memadamkan ya al-khati'ah, akan bisa menghapuskan dosa-dosa, kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana yaitu air bisa memadamkan api. Maka dengan sedekah kita di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan bisa menjadikan sebab kita jauhi dari api neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surganya, insyaallah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, hendaknya kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, yang mungkin ini Ramadan terakhir kita. Maka hendaklah kita perbanyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak berdoa, kita memperbanyak doa kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin semuanya, kebaikan di dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat. Dan terutama sekali adalah kebaikan ya dari amal yang kita kerjakan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami ini ya. Karena bisa jadi setiap amal yang kita kerjakan ya, bisa jadi ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Maka hendaklah kita perbanyak berdoa kepada Allah agar amal saleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, yang mana kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan apabila seorang dia bisa ya melakukan kebaikan, melakukan amal kebaikan yang banyak, bisa menjadikan sebab dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka kita berharap amal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin amalnya diterima. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, memastikan amalnya pasti diterima. Baik amal puasanya, baik qiyam Ramadannya, baik tilawah Qur'annya, baik sedekahnya ya, dan amal kebaikan lainnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itulah mari kita berbanyak berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal saleh kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridha dengan sebab amal tersebut, kita dimasukkan ke dalam surganya. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, memperbanyak doa kepada Allah, dan inilah sifat orang mukmin yang sesungguhnya. Dia merasa senantiasa butuh kepada Allah. Dia tidak merasa percaya diri dengan dirinya, dengan amalnya. Akan tetapi semuanya adalah dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala as-samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, makanya aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya kepada Allah dari beribadah kepada Allah, dari berdoa kepadanya, merasa percaya diri terhadap dirinya sendiri, ya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka niscaya orang-orang sombong tersebut akan masuk ke dalam neraka Allah dalam keadaan hina dina. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka hendaklah kita perbanyak berdoa kepada Allah.
agar Allah menerima setiap amal kebaikan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, agar amal yang kita lakukan bersusah payah di dalamnya tidak menjadi sia-sia, dan agar kita bisa mendapatkan setelah bulan Ramadan dosa kita diampuni semuanya dan diterima pahalanya dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surga. Maka ini semua adalah doa yang harus kita perbanyak, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah menyelipkan satu ayat berkaitan dengan berdoa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Falyastajibuni wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, yakin kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Maka ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, jangan kita lupakan berdoa di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Kita meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin, agar setiap amal kita diterima di sisi Allah, agar kita mendapatkan pahalanya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada beliau, "Raghma anfi 'abdin dakhala alaihi Ramadan," atau "Raghma anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi, ya, yaitu apabila seorang yang dia mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan karenanya. Dan Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, barang siapa falam yughfar, man lam yughfar fi Ramadan, barang siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal kebaikan, ya, falan yughfara fi ma siwa, maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ampunan lagi di luar bulan Ramadan. Maka ini peringatan bagi kita semua agar menjadikan puasa kita tidak sia-sia, agar kita keluar bulan Ramadan benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan yang bersih, dosa-dosa kita diampuni, amal kita diterima di sisinya. Maka itulah orang-orang yang beruntung yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka marilah di hari yang kelima ini, ya, di hari kelima kita, kelima atau keenam, lima, ya, keenam, ya, berpuasa ini kita manfaatkan betul. Kita sadari kembali, ya, bahwasanya usia kita ini terus berjalan dan Allah masih memberikan kita waktu di bulan Ramadan. Maka setelah berjalannya hari-hari ini, kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dari puasa kita, apakah sudah semaksimal mungkin kita menjalankannya? Sudahkah kita berpuasa dengan hakikat puasa yang sesungguhnya? Tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan lapar, tetapi juga menahan segala bentuk maksiat, segala bentuk syahwat, ya, yang hadir di dalam diri kita. Sudahkah kita melaksanakan puasa dengan sesungguhnya? Dan sudahkah kita melakukan qiyam Ramadan dengan ibadah qiyam tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan kekhusyuannya, dengan gerakan-gerakan yang tumaninah, yang dengan kita merasakan, benar-benar kita merasakan dekat kepada Allah? Sudahkah kita menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya? Dan sudahkah kita pula melakukan tilawah Al-Quran? Apakah ada dari hari-hari kita yang kita tinggalkan dari membaca Al-Quran, atau sekian lamanya kita tidak membaca Al-Quran? Maka hendaklah mulai saat ini kita buka kembali mushaf-mushaf kita yang mungkin hanya menjadi pajangan belaka, yang mungkin sudah berdebu saking lamanya tidak dibuka. Maka hendaklah mulai hari ini kita buka kembali lembaran Al-Quran tersebut, agar kita bisa membaca huruf per hurufnya, surat per suratnya, juz satu ke juz berikutnya, agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran nanti pada hari kiamat, insyaallah.
Dan selanjutnya ikhwatal iman, sudahkah kita melakukan sedekah di dalam setiap harinya? Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna dan bertambah kedermawanannya ketika hadir bulan Ramadan. Apakah kita sudah mengikuti beliau? Sedekah apa yang sudah kita keluarkan dari harta kita? Apakah kita masih memiliki sifat bakhil dari harta-harta kita, yang mungkin harta tersebut juga adalah harta yang mungkin sebagian besarnya kita mendapatinya dengan susah payah, kita masih berat untuk mengeluarkannya. Maka hendaklah di bulan Ramadan sebagai penunjukan atas keimanan kita, keyakinan kita bahwasanya barang siapa yang bersedekah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, fa huwa yukhlifu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Sudahkah kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan sedekah tersebut pasti Allah akan memberikan gantinya, bahkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab terjaganya diri kita dari api neraka. Kemudian yang terakhir, sudahkah kita memperbanyak doa kepada Allah? Karena sesungguhnya doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Dan dengan doa kita berharap kepada Allah agar setiap amalan yang kita kerjakan menjadi diterima, bukan amalan yang tidak diterima, tetapi amalan yang benar-benar diterima 100% di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekali lagi di bulan Ramadan ini yang terus berjalan, terus kita evaluasi diri kita, terus kita evaluasi amalan kita, amal apa yang sudah kita kerjakan, dan sudah sebaik apa amal tersebut kita kerjakan, sehingga amalan tersebut menjadi amalan yang istimewa di bulan yang istimewa juga. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kita mengetahui umur kita terus berjalan, umur kita terus bertambah, yang artinya semakin dekat dengan kematian. Maka mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, maka mari pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita dan kita mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah. Dan di antara surga tersebut adalah surga Ar-Rayyan yang disiapkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.